Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karisma yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-108. Kali ini edisi spesial dan juga sebagai informasi bisa mengikuti acara ini di Instagramnya SMP Muhammadiyah di SMP Muhijo dan juga di Facebook di SMP Muisa Jombang ya. Baik, para pemirsa Karisma yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini adalah tema refleksi Milad Muhammadiyah, yang mana harapan Muhammadiyah kini dan nanti. Telah hadir di hadapan kita yaitu Ustadz Diki Satpamullah M. Hesli. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Diki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah, pemirsa, nanti kita bisa mengikuti pemaparan atau tausiah dari beliau mengenai Muhammadiyah atau harapan Muhammadiyah kini dan yang akan datang. Dan ini juga diikuti oleh anggota IPM SMP Muhammadiyah Jombang yang ada di sekolah ini ya. Baik, langsung saja Ustadz Diki, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Jombang, Bapak Ibu guru yang kami banggakan, anak-anak kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMP Muhammadiyah 1 Jombang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam tema yang luar biasa tentang Milad Muhammadiyah, refleksi perkembangan Muhammadiyah kini dan nanti. Karena berbicara Muhammadiyah ini luar biasa besar, luar biasa besar. Oleh karena itu kita patut untuk bersyukur di tahun 108 ini sampai 108 ini Muhammadiyah luar biasa menyinari tiada henti. Karena simbol matahari itu memberikan pencerahan, memberikan warna, memberikan penerangan bagi seluruh semesta ya. Karena menjadi penerang ini, kalau mutunya matahari kan memberi, tidak mengharap kembali. Maka di kesempatan kali ini kita perlu bersama-sama merefleksikan Muhammadiyah 108 ini ke depan seperti apa dan kondisi yang sekarang ini juga seperti apa. Maka dari itu mari kita bersama-sama biar lebih berkah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, berbicara Muhammadiyah ketika kita ngomong 108 ini, maka ada hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Muhammadiyah ini kita lihat dari Sabang sampai Merauke, luar biasa besar. Memang Muhammadiyah ketika dihadapkan pada mungkin ranking
Karena ini ranking ini juga tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu maksudnya apa. Kalau sekolah kan rankingnya jelas, mungkin matematikanya bagus, ini bagus, hasilnya rankingnya jelas. Ini nomor 1. Kadang kita ini berpikir antara mungkin hari ini yang lagi besar itu ada Muhammadiyah, ada NU, itu yang antara nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mengatakan NU nomor 1 dari jumlah penduduk, ada yang mengatakan Muhammadiyah. Juga ini sama-sama belum tahu jumlah populasinya secara utuh. Kalau ngomong masalah nomor baku, yang punya nomor baku Muhammadiyah dan yang punya kartu anggota NU atau Kartanu itu juga belum jelas itu. Maka dari sini kita melihat untuk refleksi Muhammadiyah saja, mulai dari Sabang sampai Merauke yang saya juga pernah di NTB, pernah ke Sumatera, pernah ke Sulawesi, itu kami melihat di Papua itu juga banyak warga-warga Muhammadiyah yang di sana. Dan refleksi ini yang perlu kita pahami adalah ada 2. Yang pertama dari segi internal dan yang kedua dari segi eksternal. Muhammadiyah menjadi begitu besar karena apa? Karena Muhammadiyah itu memiliki ketulusan yang luar biasa di jamaah kita. Kita ingat ketika Rahimahullah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Beliau berpikir, cara pandang beliau luar biasa, sampai beliau menyampaikan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Maka ini adik-adik IPM ini juga dititipkan kepada adik-adik IPM, karena yang adalah sebagai kader, karena besok pun akan menjadi penerus kami-kami yang di Muhammadiyah. Oleh karena itu, melihat dari sini, aset sudah kita ketahui dengan jelas bahwasannya luar biasa Muhammadiyah yang ada di situ. Nah, refleksi ini perkembangannya sangat signifikan. Belum tahun 2020. Ini kami kemarin minta data ke PWM masih belum dapat karena itu masih diupdate oleh mereka terbarunya. Yang kedua, dalam segi sistem. Sistem di Muhammadiyah ini luar biasa tertib. Terbukti apa? Terbukti Muhammadiyah itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada ART. Yang mana setiap ormas belum tentu punya. Tetapi ADART ini dalam rangka bagaimana regulasi di organisasi atau di persyarikatan itu terlaksana. Maka siapapun yang masuk di Muhammadiyah itu akan terseleksi dengan baik. Dan dari situlah ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Di samping itu Muhammadiyah punya regulasi-regulasi terkait dengan amal usaha, pemilihan kepala sekolah, pemilihan kepala AUM dan lain sebagainya, itu punya regulasi. Nah, ini kayak adik-adik ini mau katakanlah musran kan juga ada aturan mainnya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, bagaimana melaksanakan itu. Dan semuanya itu tercatat dengan baik di Muhammadiyah. Maka tidak mungkin Muhammadiyah itu dalam tanda kutip ujuk-ujuk masuk menjadi pimpinan. Maka dia harus berproses dari bawah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun prosesnya luar biasa. Mulai dari beliau door to door sampai beliau mempunyai jamaah yang luar biasa banyak, dan Jogja itu terkenal dengan kampung Muhammadiyah. Maka dari situ ini adalah perjuangan. Sistem yang dibangun oleh Muhammadiyah ini adalah sistem yang betul-betul luar biasa. Sampai Muhammadiyah ini pun masalah keagamaan saja itu ada namanya putusan tarjih HPT, himpunan putusan tarjih. Kenapa di sini? Karena ini adalah kita ngomong persyarikatan. Persyarikatannya adalah kumpulan. Kalau kumpulan pendapat saya pribadi tidak boleh. Karena berkumpul ya persyarikat ya kita pun harus berjamaah, harus diskusi. Maka teman-teman, makanya ini yang ketua IPM katakanlah ya, tidak mungkin ketua IPM besok pokoknya apa kata saya, tidak bisa. Harus diskusi dengan teman-teman. Dan tidak mungkin keputusan itu langsung ketua yang mengambil. Nah, kami jadi ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, ketika memutuskan satu perkara pun juga kami akan diskusi dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Bukan semata-mata kami menjadi ketua tiba-tiba, tidak. Inilah di Muhammadiyah. Dan ini menjadi turunan di Urtum, di organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Baik itu mulai Aisyah, Pemuda Muhammadiyah sampai Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semuanya rata-rata begitu. Dan memang harus dilakukan dengan sistem yang baik. Maka sistem ini juga diadopsi oleh beberapa saudara kita. Contoh di Muhammadiyah ini punya sistem yaitu formatur. Formatur bukan ketua. Karena Muhammadiyah memiliki kolektif kolegial. Jadi siapapun pemimpin itu adalah
orang-orang yang memang terpilih itu. Dan disitulah akan muncul yang namanya dinamisasi. Muhammadiyah punya kolektif kolegial, umpama mungkin ketua berhalangan, yang lain pun juga berjalan, tidak menunggu ketua. Maka harapan kami adik-adik IPM juga begitu. Ketika nanti sudah organisasi berjalan, mungkin ketuanya agak repot, maka yang lain juga bisa menjalankan, tidak harus menunggu ketua. Tetap ketua dikontak, dihubungi, apalagi sekarang ini sudah zaman canggih, ada WA macam-macam. Silakan dihubungi, ini Pak Ketua, kita bagaimana ada kegiatan seperti ini. Kalau ketua belum ada ide, mungkin yang lain juga, pimpinan yang lain juga ada. Makanya di IPM juga ada bidang-bidang kan, ada bidang asbu, bidang keilmuan, macam-macam itu kan juga ada. Jadi kami dulu pun juga di IPM, tapi saya dulu tidak IPM, saya dulu IRM. IRM itu ya. IRM. Sama. Belum jadi IPM, IRM. Sampai kami dulu IRM ini singkatannya macam-macam. Ada IRM itu Ikatan Remaja Masjid, sampai begitu ya. Jadi dalam rangka kami kepingin di masjid-masjid itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kami dulu bahasanya IRM itu Ikatan Remaja Masjid. Nah, karena bermacam-macam di masjid itu, sehingga sudah terbentuk ya, baru muncul Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nanti harus sudah terbentuk. Nah, ini cara dakwah kita yang bagus. Maka sistem ini perlu dibangun. Dan Muhammadiyah di 108 ini kan kuat karena sistem. Karena sistemnya yang bagus, tidak kemana-mana. Jadi ini menjadikan Muhammadiyah terus eksis, terus berkembang dengan baik. Dan Muhammadiyah secara prinsip para pimpinan juga istiqomah ya, istiqomah, continue dalam rangka untuk menjaga sistem itu. Jangan sampai sistem ini dilepas. Nah, apa artinya nanti sistem itu dibuat tapi dilanggar, ini tidak boleh. Maka bagaimana kalau sistem itu sudah baik, ini akan menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Dan saya yakin Muhammadiyah sampai kapanpun, mungkin sampai 100 tahun lagi atau 2 abad lagi kemudian, ini akan tetap terjaga ketika memang sistem ini dijaga. Aset tadi sudah banyak, sudah dibuatkan sistem dengan baik, maka ini akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Nah, ini yang ketiga yang dari internal yang perlu kita refleksikan. Maka yang ketiga, setelah kita tahu aset kita, amal usaha Muhammadiyah ini bagaimana, maka yang kedua tadi adalah sistemnya. Yang ketiga, ini adalah kita mengerti orang-orang Muhammadiyah atau warga-warga Muhammadiyah jamaahnya. Nah, kalau di sini Ustadz kita bagi menjadi 3 ya, warga Muhammadiyah. 1 adalah pimpinan Muhammadiyah, baik itu dari tingkat ranting, dari tingkat cabang, daerah, wilayah sampai ke pusat, itu ada pimpinan. Dan pimpinan itu juga ada pembantu pimpinan, itu juga masuk pimpinan, mungkin majelis-majelis dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya warga itu warga kaderisasi, kader. Kader itu di bawah Muhammadiyah, seperti halnya kita ini adalah kader Muhammadiyah. Nah, karena ini masih urtum, itu masih termasuk di pimpinan, tapi sifatnya adalah urtum, yaitu belum di level pimpinan Muhammadiyah. Kita ini tetap pimpinan, tapi belum di level pimpinan Muhammadiyah. Maka ketika ini sudah berlangsung, ini ada kaderisasi, juga banyak kaderisasi, mulai dari pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM itu sampai pusat, sampai ranting itu juga ada semua. Maka kami sangat apresiasi ketika melihat IPM. Dan bahannya IPM itu karena dulu di sekolah-sekolah luar biasa Muhammadiyah, maka muncul IPM. Nah, dulu kami ketika di IMM juga agak susah, Ustaz. Karena teman-teman yang di daerah-daerah itu kalau tidak ada kampusnya, itu juga mau kemana? Dulu kami pernah ada di Sumeneb, ada teman-teman IMM berdiri di Sumeneb. Saya tanya, perguruan tingginya ada enggak? Tidak ada. Nah, terus di mana? Ini di sekolah tinggi milik yayasan ini kami izin, boleh. Tapi ini ada kendalanya Pak, disuruh bubar. Wah, ini disuruh bubar bagaimana? Ada tempatnya tapi disuruh bubar ya. Ya sudah, kita menghadap ke rektor Pak, minta izin bahwasannya kita ini ingin buat silaturahim Pak. Dengan cara apa? Dengan cara ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Karena di kampus itu belum ada apa-apa. Nah, maka yang berdiri pertama kali adalah ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, akhirnya diterima dengan baik karena kami sudah ketemu ngobrol dengan Pak Rektor. Maka di Sumeneb berdiri IMM sampai sekarang. Alhamdulillah sudah. Tapi kalau IPM saya pikir di Sumeneb sudah ada karena ada sekolah. Pokoknya ada sekolah itu aman, IPM itu ya. Aman.
Maka ini penting bagi kita untuk segera melakukan bagaimana kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan baik. Nah kemudian saya lihat yang ketiga, setelah ada pimpinan, urtum, yang ketiga ini adalah simpatisan Muhammadiyah, warga yang bersimpati kepada Muhammadiyah. Nah ini juga banyak yang nggak bisa kita lihat karena memang biasanya beliau-beliau ini tidak mengurus kartu anggota Muhammadiyah, karena beliau berharap saya ini bermuhammadiyah tapi tidak usah pakai identitas. Nah itu ada yang begitu, memang banyak. Nah terus buktinya bagaimana? Nah coba dicek sholat itu yang banyak di lapangan itu, nanti itu jangan hitung berapa itu nanti. Itu banyak. Maka kalau kita sudah melihat demikian, ada di internal kita ini mulai dari aset, sistem dan warga Muhammadiyah itu perkembangannya luar biasa besar. Ini kalau kita ngomong perkembangan terkini ya, perkembangan kini dan nanti setelah itu kita panjang nanti. Kini itu adalah sudah jelas, kita sudah perkembangannya luar biasa, dari yang wujudnya biasa menjadi luar biasa, sehingga total Muhammadiyah ini kemarin dihitung ibarat aset dan semuanya itu terhitung Muhammadiyah itu punya 302 triliun. Nah Muhammadiyah punya 302 triliun. Memang hebatnya kita ini di Muhammadiyah tidak ada yang memiliki perorangan. Mungkin Diki ini ya, Diki tidak memiliki Muhammadiyah, tapi juga Diki tidak ada. Tapi Diki memberikan ke Muhammadiyah, karena semuanya begitu. Ini jujur saat ada cerita menarik, ada seorang yang dia punya yayasan, tetapi mobil ini diberikan ke Muhammadiyah, ke panti asuhan Muhammadiyah. Ditanya oleh panti, kenapa Pak panjenengan kok memberikan ke Muhammadiyah? Atau panjenengan punya yayasan? Yayasan saya sudah ada, Ustaz. Nah, saya melihat Muhammadiyah itu karena tidak di perorangan, saya kok senang di Muhammadiyah. Jadi BPKB kunci sudah diberikan ke, sama mobilnya sudah langsung diparkir diberikan. Itu karena memang Muhammadiyah tidak memiliki, maka tidak boleh ada nama perorangan untuk memiliki aset-aset itu. Itulah yang mungkin seperti adik-adik ini besok bisa melanjutkan kami, melanjutkan kita semua ini setelah kami ini sudah purna ya. Ini butuh regenerasi. Maka di Muhammadiyah, di warga ini pun kalau ngomong aset kan setiap hari bangun, setiap saat bangun terus. Berarti kalau setiap saat membangun terus itu berarti ada perkembangan yang signifikan yang luar biasa. Kemudian dari sistem ini kita ada muktamar, kita ada musbil, kita ada musda, itu karena membahas sistem, sehingga ada ART, ada apapun dibahas sehingga ada sistem juga terbangun dengan baik. Maka ini akan jadi baik pula ke depan. Dan juga warga Muhammadiyah atau kaderisasi Muhammadiyah juga berjalan kan. Nah, mungkin adik-adik ini yang IPM kan tidak mungkin terus jadi ketua IPM atau IPM terus sampai, tidak mungkin. Karena mungkin kelas 9 itu harus ganti kan, ganti adik-adiknya kan, harus ada regenerasi kan. Tidak mungkin. Saya katakanlah jadi ketua pemuda Muhammadiyah, tidak mungkin saya terus saja. Ini namanya saya tidak produktif, saya harus mengganti menjadi ganti. Saya dulu pernah berangkat dari IPM di Surabaya, ketika jadi IRM, ketua IRM cabang Sukolilo. Ketika cabang Sukolilo sudah, kemudian saya tidak kuliah dulu, karena lulus SMA itu tidak kuliah, saya harus belajar di luar, mondok lah katakanlah begitu. Mondoknya lulus SMA ya, sebenarnya salah ini ya. Tapi saya ikuti dengan baik, sehingga setelah itu saya tidak berkecimpung setelah saya selesai mondok, saya kembali kuliah. Maka saya setelah kuliah itu tidak lama jadi ketua komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah jadi ketua komisariat, ngerangkap jadi ketua pemuda Muhammadiyah cabang Sukolilo. Jadi orang-orang kampung sudah, ini kembali ya, sudah jadi lagi. Sampai terus, nah ini akan bergulir terus, regenerasi ini akan jalan. Maka disinilah ini kekuatan. Namanya kekuatan karena ada regenerasi. Kalau tidak berjalan maka susah. Nah adik-adik ini harapannya nanti ke depan Anda harus lebih menyiapkan kaderisasi yang baik. Maknanya apa? Ketika Anda itu punya kader hebat, Anda itu hebat. Karena ketika pengganti Anda itu lebih hebat dari Anda, berarti Anda itu hebat. Ya toh? Seorang bapak itu dikatakan hebat kalau melahirkan anak yang hebat. Maka saya yakin sekolah SMP Muhammadiyah 1 itu juga sangat senang punya anak-anak hebat seperti Anda sekalian ini. Nah, ini akan menjadi kekuatan besar. Nah, kaderisasi itu penting karena sehingga besok ketika jadi orang jangan lupa
kembalilah ke SMP Muhammadiyah Jombang ini. Ini yang sebagai alma mater ke depan. Kami pun juga bangga karena saya ini dari kecil sudah mungkin TK ini sudah TK apa? TK apa, SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, kuliah ini saking senengnya di Muhammadiyah. Sampai S2-nya pun juga di Muhammadiyah. Saking. Nah itu maknanya adalah kebanggaan kita sebagai kaderisasi Muhammadiyah. Ini adalah refleksi kita milad di Muhammadiyah. Ini dalam segi internal misalnya. Nah, yang saya bisa ini sampai jam berapa kira-kira supaya nanti ada diskusi baru ya. Ini kurang 2 menit lagi kita akan sesi tanya jawab. Ada dialog. Ini yang kedua adalah eksternal. Nah ini eksternal ini yang harus kita juga lihat di Muhammadiyah. Ini eksternal, secara eksternal juga memikirkan bagaimana negara ini juga menjadi bagian dakwah dari Muhammadiyah di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya. Ini Muhammadiyah juga hadir memberikan warna kepada negara. Maka ketika kegiatan sosial Muhammadiyah pernah membantu tidak sedikit yang dikeluarkan. Bantuan-bantuan Muhammadiyah untuk gempa bumi, tanah longsor, banjir ini luar biasa. Maka Muhammadiyah lewat MDMC, lewat Lazismu juga gabung dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah dan Kokam itu menggerakkan yaitu warga Muhammadiyah untuk bahu-membahu memberikan dampak sosial kepada warga yang terkena. Ini adalah bagian daripada Muhammadiyah untuk bangsa dalam segi sosial. Dalam segi ekonomi, Muhammadiyah juga membantu mengentaskan kemiskinan. Di beberapa daerah, Muhammadiyah juga menjadi orang tua asuh bagi keluarga-keluarga yang begitu, sehingga panti asuhan itu juga menjadi pilot project atau menjadi payung bagi warga-warga yang memang membutuhkan itu. Kami di sekolah juga begitu melihat ada warga yang memang disupport oleh panti asuhan untuk sekolahnya. Sehingga anak-anak itu disekolahkan oleh panti asuhan Muhammadiyah. Saya pikir untuk keamanan dan juga pertahanan Indonesia di Indonesia ini Muhammadiyah juga ikut membantu. Karena di segi keamanan, stabilitas keamanan Muhammadiyah juga ikut membackup. Di situ Muhammadiyah menjaga betul bagaimana Indonesia ini menjadi baik, karena bagaimanapun Muhammadiyah ini menjadi saham terbesar di negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, terima kasih. Waduh, sangat panjang lebar sekali ya dijelaskan oleh Ustadz Diki ini ya. Ya, beliau ini adalah ketua, mohon maaf saya tadi lupa ya, bahwasanya beliau ini adalah ketua pimpinan wilayah ya Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Mau ditunjuk dulu Ustaz. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan acara ini kemudian anak-anak kedepannya kita semua menjadikan hidup kita semakin baik ya. Hadirin sekalian, sebelum kita berdoa, biar lebih harapan kita ini, mari kita yakinkan doa ini dikabulkan. Yang kedua, kita coba awali dengan istighfar, karena mungkin dengan istighfar tadi, mungkin apa yang kita niatkan, kita lakukan itu kadang Allah akan hapus dengan istighfar itu yang kesalahan itu, sehingga menjadikan makbulnya doa, diterimanya doa. Mari kita istighfar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Rahman ya Rahim Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. La ilaha illa anta al-hanan al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa min ahli qur'ani wa hifdih wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tu'in ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna alimin amilin khalisin mukhlisin muttahidin wa la taj'alna minal munafiqin wa la mutafarriqin.
Allahumma arzuqna qalban khashi'an khadi'an dari'an wa'inan fatihah wa badanan sahihan sabira wa yakinan sadiqan bil haqqi sadiqan wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa lisanan dzakiran wa hamidan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'abin wa la tadallin wa ilman nafi'an wa sahiban muwafiqan wa sinan tawilan fil khairi mustaqilan bil ibadatil khalisah wa khuluqan hasanan wa amalan solihan mutaqabbala wa amalan solihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba masyayikhina wa dunuba asatidana wa dunuba ikhwanina min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rahman ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, para pemirsa Karisma yang dirahmati Allah, dengan beriringnya doa maka berakhirlah pula acara Karisma dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-108 ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.